Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 Agustus 2022 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, Gereja Katolik mengakui Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai hari raya, solemnitas, setara dengan hari raya lainnya. Peran serta gereja dan umat Katolik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemudian mengisi kemerdekaan Indonesia tak terbantahkan. Romo Sugio Pranoto telah mencanangkannya. Jika kita sungguh-sungguh Katolik sejati, maka kita sekaligus seorang patriot sejati, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, karena kita Katolik, maka kita adalah warga kerajaan surga. Dan karena kita juga warga negara Indonesia, maka kita juga mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia, sebagaimana yang ditulis pada Injil Matius pasal 22 ayat 15-21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, tentu kita telah sering kali mendengar kata merdeka, dan kita juga telah memahami artinya, bahwa merdeka itu artinya bebas dari penjajahan atau perbudakan, tidak lagi terikat atau tergantung pada pihak lain. Kemerdekaan mesti berisikan kemandirian, yakni keleluasaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Kemerdekaan juga mesti berisikan kedaulatan, yakni kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri, bukan atas perintah orang lain. Sekarang ini kita telah merdeka dari penjajahan dan perbudakan. Indonesia telah merdeka 77 tahun yang lalu. Peran serta gereja Katolik, klerus, dan juga awam dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia justru telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan dan masih terus berlanjut sampai hari ini. Negara Vatikan adalah negara Eropa yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.
Itu terjadi karena memang semua pihak patuh kepada ajaran Yesus untuk menjadi warga kerajaan surga dan juga warga negara Indonesia. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 100% Katolik, 100% Indonesia. Keterlibatan gereja dan umat Katolik bisa kita lihat dari para tokoh dan pejuang kemerdekaan yang diakui oleh negara. Antara lain, Wage Rudolf Supratman, seorang penganut agama Katolik yang taat, yang menggubah lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diperdengarkan pertama kalinya pada Kongres Pemuda kedua di bulan Oktober tahun 1928. 100% Katolik, 100% Indonesia. Ada lagi Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY, pencetus semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Beliau adalah pahlawan nasional yang berjasa menentang penjajahan dan berperan aktif menengahi konflik di Semarang misalnya, serta keterlibatan beliau di Jogja ketika ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Dan masih banyak tokoh-tokoh Katolik lainnya yang diakui sebagai pahlawan nasional, antara lain Ignatius Slamet Riyadi, Agustinus Adi Sucipto, Laksmana Madya Yos Sudarso, Raden Urip Sumoharjo, Robert Walter Monginsidi, dan masih banyak yang lainnya. Nama-nama yang cukup kita kenal sebab ada yang diabadikan sebagai nama jalan, nama kapal perang RI, dan sebagainya. Tetapi mungkin sedikit yang mengetahui kalau mereka adalah orang Katolik. Mereka itu hanya segelintir saja. Di makam-makam pahlawan, di makam-makam komunitas, ataupun di pemakaman umum, dapat kita jumpai ada pastor, suster, dan juga umat Katolik yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagian dari mereka mengangkat senjata untuk berperang, sebagian lainnya menjadi pagar hidup untuk menghalang-halangi gerakan penjajah, sebagian lagi menjadi mata-mata yang membocorkan berbagai informasi kepada para pejuang. Ini semua karena mereka itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bagaimana dengan kita sendiri? Sudahkah kita memberi kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah? 100% Katolik, 100% Indonesia nampaknya cocok untuk menggambarkan bacaan Injil hari ini. Kita tidak mendua, melainkan kedua-duanya. Sepanjang hukum negara tidak bertentangan dengan hukum Allah Bapa kita yang di surga. Menambahkan yang satu tak akan mengurangi yang lain. Keduanya bisa ditambahkan secara bersamaan sehingga keduanya menjadi penuh 100%. Jadi kita adalah warga kerajaan surga dan Tuhan mengizinkan kita untuk juga menjadi warga negara Indonesia. 100% Katolik juga berarti kita tidak pernah menistakan agama, aliran, ataupun kepercayaan lain. Sekalipun menurut kita bertentangan dengan iman Katolik. Kita tidak akan pernah mengatakan kelompok lain sebagai aliran sesat, apalagi sampai mencampakkannya. Allah Bapa kita dan juga Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memberi kita kewenangan untuk mengadili iman lain di luar Katolik, apalagi sampai menghakimi. Bagi kita, kemerdekaan sejati adalah merdeka dari penjajahan iblis, merdeka dari perbuatan dosa, dan merdeka dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan. Amin. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 Agustus 2022. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam merdeka dan salam Fresh Juice.